COVID-19 di Indonesia, jumlah kasus terkonfirmasi positif COVID-19 masih terus bertambah. Kasus positif COVID-19 masih terus bertambah. Kasus COVID-19 di Indonesia bertambah 1.877 orang menjadi lebih dari 155.000 orang. Pemirsa, jajaran Kementerian Agama diminta menjadi teladan penerapan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Tidak hanya itu, diminta pula mengajak teman-teman agamawan untuk memberikan kesadaran kepada masyarakat pentingnya penerapan protokol kesehatan. COVID-19 virus mematikan yang menyerang dunia. Daya jangkitnya begitu cepat menyebabkan kondisi darurat. Jika tidak segera bertindak, jumlah kasus positif akan terus meningkat. Masihkah tidak percaya? Penyebaran virus corona memang sudah terjadi, tapi bukan berarti kamu harus pasrah dan berdiam diri. Sudah hampir 2 tahun kita bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Namun, angka penyebaran COVID-19 makin meningkat dari waktu ke waktu. Pemerintah sudah melakukan pembatasan sosial berskala besar membentuk Satgas COVID-19 untuk edukasi pusat informasi dan kebijakan tentang penanganan COVID-19. Tapi, nyatanya tidak mudah untuk mengatur 200 juta penduduk di Indonesia. Penyebaran virus corona bisa kita kurangi. Selain jaga kesehatan, ada hal penting juga lainnya yang harus kita jaga. Terus, bagaimana solusinya? Yang pertama, gunakan masker dengan baik dan benar. Bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Apalagi seperti ini. Yang benar adalah menutupi mulut dan hidung. Yang kedua, mencuci tangan dengan baik dan benar. Bukan seperti ini. Bukan seperti ini. Apalagi seperti ini. 6 langkah mencuci tangan dengan baik dan benar. Cuci tangan, lalu tuangkan sabun. Ratakan sabun dengan menggosok pada kedua telapak tangan. Gosok punggung tangan dan sela-sela jari lakukan pada kedua tangan. Gosok kedua telapak dan sela-sela jari kedua tangan. Gosok punggung jari kedua tangan dengan posisi saling mengunci. Gosok ibu jari dengan diputar dalam genggaman tangan kanan, lakukan juga pada tangan satunya. Usap ujung kuku tangan kanan dengan putar di telapak tangan kiri. Lakukan juga pada tangan satunya. Kemudian, kalau kita sedang di luar dan gak ada sabun, bisa pakai hand sanitizer. yang ketiga, menjaga jarak minimal 1 meter. Assalamualaikum, selamat siang. Waalaikumsalam, selamat siang. Kalau boleh tahu dengan siapa? Oh, saya Barli. Saya panggil Mas saja ya. Mas Boleh, Barli. memang masih Mas. Nah. Saya ingin mewawancarai sedikit tentang protokol kesehatan. Menurut Mas Barli itu protokol kesehatan di Indonesia apakah sudah terlaksana dengan baik atau belum? Prinsip sih kalau kita bicara secara persentase sih lebih dari 50% menurut saya masyarakat Indonesia sudah patuh dengan prokes. Kalaupun ada sebagian kecil yang belum patuh protokol kesehatan, ya itu memang kurangnya kesadaran aja sih. Tapi memang kalau bicara rasio antara orang yang sadar prokes dengan yang belum, lebih banyak yang sudah sadar dengan prokes. Ini kan berarti sudah lebih banyak yang sadar gitu kan ya Mas ya. Nah itu protokol kesehatan apa aja sih yang paling penting gitu, yang diterapkan dalam sehari-hari?
Kalau bicara urutan terpenting tentu masker, karena masker sebagai media bisa menghalangi media penularan secara langsung. Kalau cuci tangan, kemudian jaga jarak itu kan sifat krusialnya nggak sekrusial masker sih, meskipun itu juga penting ya. Kalau misalnya kita pakai masker tapi jaraknya juga terlalu dekat, mungkin tingkat safety-nya akan cenderung lebih baik jika jaraknya lebih jauh sih. Tapi tetap cuci tangan dan jaga jarak juga merupakan hal yang tidak boleh diabaikan. Kalau begitu menurut Mas Barli, apakah protokol kesehatan di Indonesia itu berpengaruh terhadap penurunan angka COVID atau tidak? Oh, menurut saya sangat berpengaruh. Bahkan seandainya tidak ada vaksinasi pun, asal semua orang saya katakan semua orang bisa patuh dengan prokes, saya yakin banget kok angka penularan COVID bisa ditekan. Terima kasih Mas Barli untuk waktunya. Ya, sama-sama. Upaya bersama yang bisa dilakukan masyarakat saat ini adalah dengan mematuhi protokol kesehatan. Dengan menjalankan gerakan 3M, menurut Satgas COVID-19, mampu menekan resiko penularan sampai 85%. Upaya ini pun yang secara kolektif dianggap paling efektif dalam upaya melawan virus corona yang dengan diikuti program vaksinasi. Meskipun terlihat sederhana, semua langkah-langkah protokol kesehatan ini sudah cukup untuk melindungi diri kita dari virus. Yang susah adalah memastikan diri kita dan orang-orang di sekitar kita untuk melakukannya. Intinya, jaga terus kesehatan dan jangan lupa patuhi protokol kesehatan gerakan 3M. Bagus.